Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Doom War. Ini adalah bagian yang terakhir. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Wakanda vs Dr. Doom. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Dr. Doom mulai mengendalikan vibranium, termasuk partikel vibranium di dalam banyak benda. Di suatu kapal perang, peralatan tempur berubah bentuk menjadi seperti macan. Di Gedung Putih, barang-barang seperti misalnya pistol mengikat dan menusuk para pemakainya. Di Cave of Bass, T'Challa dan Reed Richards membicarakan masalah ini dengan berbagai orang, termasuk Beast, Profesor X, Hank Pym, Tony Stark, Doctor Strange, dan Dr. Voodoo. Beast mengatakan bahwa orang-orang mulai menyalahkan Wakanda atas bencana ini, apalagi vibranium berubah bentuk menjadi mirip macan. T'Challa tentu membantah tuduhan tersebut. Wakanda tidak punya alasan untuk berperang melawan negara-negara lain. Walaupun begitu, Hank Pym mengingatkan bahwa Wakanda belum lama ini mengalami kekacauan politik, jadi situasinya dianggap tidak stabil. Citra Wakanda di mata dunia internasional sedang tidak bagus. Akibat didorong kepanikan, negara-negara pemilik nuklir bahkan mempertimbangkan untuk meluncurkan nuklir ke Wakanda. Demi menghentikan bencana ini, Reed mengaku akan turun tangan bersama T'Challa menuju inti permasalahan. Sayangnya, para hero lainnya tidak bisa membantu upaya tersebut. Bahaya vibranium terjadi di beragam lokasi, jadi Tony Stark bilang mereka sedang sibuk menahan bahaya tersebut. Karena itu, mereka tak bisa ikut terlibat bersama T'Challa. Tetapi Tony menekankan bahwa Doom harus dihentikan, apapun resikonya. Di negara Symkaria yang berbatasan dengan Latveria, beberapa pesawat Quinjet Wakanda mendarat. Dari salah satu pesawat ini, Shuri muncul dan berdiskusi dengan War Machine. Rhodey merasa kecewa ketika mendengar kabar bahwa para hero lain tidak akan datang membantu, sedangkan Shuri bisa memaklumi itu. Shuri menyadari saat ini berbagai benda dan bangunan menjadi berbahaya, sehingga para hero lain pasti sedang sibuk. Rhodey lalu menanyakan rencana kepada Shuri. Rhodey juga mengaku tidak mau terlibat dalam invasi terhadap negara lain. Shuri berusaha menenangkan Rhodey. Shuri meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menyerbu Latveria. Kini mereka berada di negara Symkaria. Negara tersebut berutang miliaran pada Wakanda. Shuri mendiskusikan ulang pinjaman tersebut dengan pemerintah Symkaria. Sebagai balasannya, Symkaria bersedia mengizinkan pasukan Wakanda berkumpul di wilayahnya. Dengan demikian, pasukan Wakanda bisa berada di dekat perbatasan Latveria. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah memancing Doom keluar. Di Kastil Doom, Deadpool mampu bangkit dan menyerang Doom lagi. Pada saat yang sama, Tila yang merupakan pemimpin Midnight Angels berhasil menyusup ke dalam kastil dan melumpuhkan beberapa Doombot. Setelah itu, dia menginstruksikan para Midnight Angel lainnya untuk ikut masuk. Sesuai komandonya, para Midnight Angel terjun dari pesawat dan menerobos ke dalam kastil Doom. Setibanya di laboratorium Doom, mereka diberitahu Tila suatu informasi. Peralatan mereka menunjukkan bahwa komputer di sana memperkuat sinyal yang dipancarkan Doom. Karena itu, Tila menyuruh mereka menghancurkan segalanya di sana. Tidak lupa, mereka juga harus membunuh Doom. Dengan demikian, Midnight Angels mulai melakukan pengerusakan serta membantu Deadpool menghadapi Doom. Pada saat itu, Doom tidak bisa mengendalikan perlengkapan Midnight Angels. Terungkaplah bahwa perlengkapan Midnight Angels memang tidak mengandung vibranium, melainkan berupa baja yang dilapisi partikel bayangan. Sambil mencekik Deadpool, Doom mengakui bahwa segala tindakan T'Challa ini patut dikagumi tapi sudah terlambat. Ketika sedang tercekik seperti itu, Deadpool berusaha memberitahu Doom ada panggilan untuk Doom melalui alat komunikasinya. Begitu mendengarnya, Doom tidak peduli lagi pada Deadpool, jadi dia langsung saja melemparkan Deadpool. Awalnya Doom mengira panggilan itu adalah dari T'Challa, akan tetapi orang yang menghubungi Doom ternyata adalah Shuri yang sudah bersiap bersama para Dora Milaje, T'Challa, Fantastic Four dan War Machine di dekat perbatasan Latveria. Kepada Doom, Shuri melontarkan tantangan. Shuri menantang Doom melakukan duel antara sesama pemimpin negara. Shuri menyuruh Doom turun tangan langsung untuk menghadapi dirinya, bukannya terus bersembunyi di balik muslihat dan anak buah. Broker ikut mendengar tantangan tersebut. Dia menduga itu adalah jebakan, jadi dia meminta Doom tidak terpancing. Sebenarnya Doom menyadari itu memang adalah jebakan. Meskipun begitu, Doom tetap akan menerima tantangan
tantangan tersebut. Doom memang menganggap dirinya sudah menjadi jauh lebih hebat dibanding musuh-musuhnya. Jadi jebakan apapun tidak akan ampuh mengalahkannya. Selain itu, dia juga ingin mengakhiri konflik ini secepatnya. Dengan diiringi banyak sekali Doombot dalam beragam bentuk dan ukuran, Doom berangkat ke Symkaria, tepatnya ke lokasi bernama Lapangan Loto, di mana pasukan Wakanda telah bersiap-siap. Kini Deadpool bersama Midnight Angels juga telah berkumpul dengan pasukan Wakanda. Kepada Doom, T'Challa mengingatkan bahwa Doom telah berbuat banyak kejahatan terhadapnya dan Wakanda, termasuk membunuh paman T'Challa. Karena itu, T'Challa sebenarnya ingin Doom mati. Akan tetapi, sekarang T'Challa terlebih dulu bersedia memberikan kesempatan terakhir bagi Doom untuk menyerah. Doom yang merasa sangat percaya diri dengan kehebatannya tentu tidak mau menyerah. Doom justru mengaku merasa sedih sebab T'Challa tidak bisa menyadari apa yang sesungguhnya sedang Doom lakukan. Hal ini dibantah oleh T'Challa. Terungkaplah bahwa T'Challa ternyata telah ditemui oleh Buzz, sang dewa Panther, melalui mimpi. Buzz memberitahu T'Challa alasan Doom bisa melewati pertahanan ke-12, yaitu Doom percaya bahwa dirinya merupakan satu-satunya jalan menuju keselamatan umat manusia. Akan tetapi T'Challa dengan tegas menolak pemikiran tersebut. Menurut T'Challa, masa depan bisa diubah dan tidak kaku. Dia tidak mau menjalani masa depan di mana Doom berkuasa atas seluruh umat manusia. T'Challa lebih memilih untuk mencari masa depan yang lain karena permasalahan tidak bisa diselesaikan melalui kata-kata. Baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Sambil menembakkan serangan energi, Doom memberi perintah kepada para Doombot untuk menghabisi pasukan Wakanda. Maka terjadilah pertempuran di Symkaria. Dalam pertempuran ini, Human Torch dicekik dan disetrum oleh Doombot berbentuk ikan pari. Ketika melihatnya, Storm menyuruh Johnny Storm menyerang bagian sendi yang merupakan komponen terlemah pada Doombot itu. Di dekat situ, Aneka menghadapi Doombot berbentuk gorila raksasa. Namun senjata vibranium Aneka tidak berpengaruh sama sekali pada Doombot tersebut. Sebaliknya, senjata Midnight Angels mampu merusak Doombot itu. Kepada Aneka, seorang Midnight Angel memberitahu bahwa senjatanya dilapisi partikel bayangan, sedangkan vibranium tidak akan berguna dalam pertempuran ini. Sementara itu, T'Challa berusaha menghajar Doom dengan tangan kosong. Doom mengakui bahwa kini T'Challa lebih kuat. Walaupun begitu, peningkatan kekuatan itu belum cukup. Doom melemparkan T'Challa, sekaligus mengumumkan bahwa hak atas vibranium sudah berpindah dari T'Challa kepada Doom. Dengan sombongnya, Doom mengklaim telah memenangkan perang ini. Doom mengatakan pula bahwa Wakanda tidak layak memiliki vibranium, sebab selama ini Wakanda tidak menggunakan vibranium sebagaimana mestinya. Wakanda hanya menumpuk vibranium dan menjualnya sedikit-sedikit saja. Sebaliknya, Doom akan memanfaatkan vibranium demi tujuan yang lebih hebat dan mulia. Karena itulah, Doom lebih pantas memiliki vibranium. Sambil mengangkat badan T'Challa, Doom terus menjelek-jelekkan Wakanda. Selama masa yang amat sangat panjang, Wakanda terikat erat dengan vibranium. Kebudayaan, teknologi, kebanggaan, dan kehormatan Wakanda sangat bergantung pada vibranium. Saking besarnya ketergantungan ini, menurut Doom, Wakanda tidak tahu akan jadi apa jika tanpa vibranium. Selama Doom berbicara panjang lebar, T'Challa hanya diam saja. Ujung-ujungnya T'Challa dijatuhkan lagi oleh Doom. T'Challa dibantu berdiri oleh Shuri. Lalu secara mengejutkan dia mengakui bahwa Doom memang benar. Menurut T'Challa, sudah terlalu lama Wakanda sangat mengandalkan vibranium. Ketergantungan ini justru menyebabkan Wakanda menjadi lemah dan rusak, menjadi pincang tanpa logam tersebut. T'Challa menyadari pula dirinya ikut terlibat meneruskan sikap itu. Meskipun begitu, kini T'Challa mengumumkan bahwa ketergantungan pada vibranium akan berhenti. Dia menekankan bahwa kehormatan tidak berasal dari benda mati, melainkan dari dalam diri, dari keberanian dan kekuatan untuk mengambil keputusan yang sulit. T'Challa tidak tahu masa depan macam apa yang menanti Wakanda, tetapi dia tahu pasti Wakanda akan memperoleh keberanian dan bisa bangkit lagi, bahkan menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Selain itu, Wakanda akan melakukannya dengan kehormatan. Ketika mendengar kata-kata T'Challa, Doom jelas merasa bingung. Dia tidak tahu apa sesungguhnya maksud T'Challa. Saat itu, T'Challa mengeluarkan sebuah benda. T'Challa kemudian menjelaskan bahwa benda itu akan mengirimkan suatu sinyal
sinyal yang menghubungkan semua vibranium yang telah diproses. Melalui fisika bayangan, alat tersebut memanfaatkan armor Doom sebagai sumber tenaga demi menjalankan fungsinya. Pada akhirnya, T'Challa mengaktifkan alatnya. Seketika itu muncul pancaran energi dari armor Doom, sehingga Doom pun terjatuh. Ketika Doom mulai berdiri lagi, T'Challa mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata, tindakannya tadi telah menyebabkan semua vibranium yang telah diproses menjadi kehilangan ciri khususnya. Semua vibranium termasuk armor baru Doom serta simpanan 10.000 ton yang telah dicuri sekarang menjadi logam biasa yang tidak lagi spesial. Dengan demikian, kekuatan Doom berkurang drastis menjadi seperti semula. Orang-orang tentu sangat kaget mengetahui fakta tersebut. Reed Richards lantas mempertanyakan keputusan T'Challa. Militer dan perekonomian Wakanda sangat bergantung pada vibranium. Dengan dinonaktifkannya segala vibranium yang telah diproses, keberlangsungan militer dan ekonomi Wakanda jelas menjadi terancam. Memang masih ada sisa vibranium murni di dalam meteor yang bisa ditambang dan diproses. Namun Reed mengatakan jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak akan cukup untuk menggantikan segala vibranium yang sudah tidak aktif. Sementara itu Dr. Doom menganggap T'Challa sudah gila. Dia telah menghancurkan bangsa Wakanda. Kata-kata Doom ini dibantah oleh Shuri yang mengatakan bahwa T'Challa justru telah menyelamatkan bangsa Wakanda. Selanjutnya giliran Storm yang bertindak. Dia mengerahkan kekuatan petirnya untuk melululantahkan semua Doombot, sedangkan Doom sendiri hanya bisa tertunduk lesu. Setelah itu Shuri mendekati Doom yang masih tetap terdiam. Shuri mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Dia juga mengaku sebenarnya sangat ingin membunuh Doom, namun Shuri tidak akan melakukannya sebab perbuatan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Walaupun begitu, Shuri memperingatkan Doom, apabila Doom berani mendatangi atau menyerang Wakanda lagi, maka Shuri akan memburu dan membunuhnya. Shuri mengingatkan bahwa Wakanda tidaklah sendirian, tapi punya banyak teman. Dengan berakhirnya bahaya Doom, Shuri bersama rombongannya pergi meninggalkan Symkaria. Sepulangnya ke Wakanda, mereka melakukan proses pembangunan dan pemulihan keadaan. Berbagai hero termasuk Avengers dan X-Men juga turut membantu proses ini. Itulah akhir cerita Doom War. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.